Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan Artificial Intelligence dengan judul Analisis Komentar di YouTube dengan menggunakan sentimen analisis. Pertama-tama, perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Salih Hidayatullah, NIM 18111879 dari Informatika Multuna. Dan saya Bayu Ali Febrianta dengan NIM 18111897 dari IF02. Pertama, apa itu Artificial Intelligence? Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Proses yang terjadi dalam Artificial Intelligence mencakup learning, reasoning, dan self-correction. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. Lalu, apa itu sentimen analisis? Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sentimen adalah pendapat atau pandangan yang didasarkan pada perasaan yang berlebih-lebihan terhadap sesuatu yang bertentangan dengan pertimbangan pikiran. Lalu, sentimen analisis adalah salah satu teknik dalam mengekstrak informasi berupa pandangan sentimen seseorang terhadap suatu isu atau kejadian. Problem statement. Dengan banyaknya jumlah data komentar yang ada di konten video, membuat pengguna sulit untuk menemukan makna dari komentar. Apakah video dapat diterima baik oleh viewer atau tidak? Dan waktu yang terbatas menyulitkan pengguna membaca seluruh komentar untuk mendapatkan insight atau feedback dari viewers atas konten video yang sudah dipublikasikan. Jadi, problem utamanya adalah sulit memahami makna isi dari komentar dengan waktu yang terbatas. Project Goals. Project Goals dari sistem yang kami buat adalah memaknai komentar konten video YouTube dengan cara mengklasifikasikan komentar ke dalam statement positif, negatif, atau netral. Research Instrument. Pengambilan data dari komentar pada konten video YouTube menggunakan teknik text mining, yaitu proses ekstraksi pola atau informasi dan pengetahuan dari sejumlah besar sumber data tak terstruktur. Penambangan teks memiliki tujuan dan proses yang sama dengan penambangan data, namun memiliki masukan yang berbeda, yaitu kata yang tidak terstruktur. Proses ini dinamakan text preprocessing. Secara umum tahapannya antara lain sebagai berikut. 1. Scaffolding adalah proses mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Hanya huruf alfabet yang dapat diterima, yaitu A sampai Z. Karakter selain huruf dihilangkan dan dianggap delimiter. Kedua, tokenization adalah proses untuk membagi teks yang dapat berupa kalimat, paragraf, atau dokumen menjadi token atau bagian-bagian terstruktur atau unit yang bisa digunakan. Ketiga, filtering adalah proses mengambil kata-kata penting dari hasil tokenizing menggunakan algoritma stop list atau word list. Stop list atau word list adalah kata-kata yang tidak deskriptif yang dapat dibuang dalam pendekatan back of word. Keempat, stemming adalah proses mengubah kata yang terdapat imbuhan menjadi kata dasarnya. Tahap ini mencari root word dari setiap kata hasil filtering. Selanjutnya, apa itu Google Colab? Seperti Google Drive, Google Doc, dan sebagainya, Google Colab adalah salah satu produk Google berbasis cloud yang bisa kita gunakan secara gratis. Perbedaannya adalah Google Colab dibuat khusus untuk para programmer atau researcher yang mungkin kesulitan untuk mendapat akses komputer dengan spek tinggi. Google Colab adalah coding environment bahasa pemrograman Python dengan format notebook. Atau dengan kata lain, Google akan meminjami kita komputer secara gratis untuk membuat program.
Lalu yang kita gunakan sekarang adalah NLP atau Neuro Linguistic Programming. NLP adalah ilmu yang mempelajari struktur perilaku manusia dan mempelajari bagaimana bahasa mampu mempengaruhi cara berpikir dan perilaku kita sehari-hari. Metode yang digunakan dalam proyek ini adalah algoritma support vector machine dan naive-Bayes classifier. Support vector machine digunakan untuk mengklasifikasikan teks dengan jumlah data yang besar atau banyak. Lalu naive-Bayes digunakan untuk mengklasifikasikan teks dengan jumlah data yang kecil. Yang pertama adalah support vector machine. Pada dasarnya, support vector machine atau SVM merupakan sebuah algoritma klasifikasi untuk data linear dan non-linear. SVM menggunakan mapping non-linear untuk mentransformasikan training data ke dimensi yang lebih tinggi. Yang kedua adalah naive-Bayes classifier. Algoritma naive-Bayes merupakan sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes. Algoritma ini memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di bahasa sebelumnya sehingga dikenal dengan teorema Bayes. Diagram di atas adalah pemodelan alur dari pengolahan data yang dimulai dari data crawling, preprocessing, klasifikasi data sampai pada visualisasi data. Crawling data dilakukan dengan menggunakan YouTube Search API dengan menggunakan parameter comment rate. Lalu text processing, pada tahap ini dataset diolah ke dalam 4 tahapan, yaitu case folding, tokenization, filtering, dan stemming. Kita ambil salah satu contoh kalimat yang akan diolah dalam proses pre-processing. Contoh kalimatnya yaitu, mantap Bang Anjas, tutorialnya singkat dan jelasinnya agak bertele-tele. Dan diubah menjadi case folding, atau huruf besar menjadi kecil dan dihilangkan simbol-simbolnya. Lalu tokenization, atau memisahkan menjadi bagian-bagian. Selanjutnya adalah filtering, atau mengambil kata-kata penting. Dan yang terakhir adalah mengubah kata terhadap imbuhan dasarnya. Berikut adalah program yang kita buat. Progresnya kita baru sampai untuk mengambil komentar-komentar pada sebuah video. Untuk programnya, ini adalah library untuk mengimport atau mengambil data dari YouTube. Ini akan disiapkan untuk proses sentiment analysis. Lalu ini program atau fungsi untuk mengambil komentar dari YouTube. Dimana kita akan langsung connect menggunakan Google API Client dan menggunakan developer key atau API kita masing-masing. Lalu akan disimpan ke variabel temporary dan langsung ditampilkan menggunakan dataset menggunakan fungsi yang disediakan dari Panda. Untuk hasilnya
Lalu untuk hasilnya adalah sebagai berikut. Ini adalah beberapa komentar pada sebuah video yang telah kita pilih untuk dijadikan contoh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.